Halo teman-teman, kembali lagi kepada saya Santa Monica. Kali ini saya akan mempresentasikan itu ada materi yang sangat berguna untuk teman-teman, yaitu hukum perdagangan internasional. Dalam hukum perdagangan internasional ini saya akan membahas ada 5. Yang pertama ada pengertian hukum perdagangan internasional, yang kedua tujuan hukum perdagangan internasional, yang ketiga asas perdagangan internasional, yang keempat sumber hukum perdagangan internasional, dan yang kelima prinsip hukum perdagangan internasional. Kita masuk kepada definisinya. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Selanjutnya ada definisi beberapa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sismitov. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda di berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam definisinya, menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Selanjutnya ada definisi menurut Rafiqul Islam. Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan, beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan atau transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Selanjutnya ada definisi menurut Michel Sanson. Sanson memberikan batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam 2 bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara, sementara itu hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya di sini ada tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum dan aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Adapun di antaranya dibuat dengan tujuan perlindungan kekuatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada mencapai perdagangan internasional yang stabil, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain, meningkatkan volume perdagangan dunia, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara, meningkatkan standar hidup manusia, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Selanjutnya ada asas-asasnya. Asas-asas dalam kontrak dagang khusus untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Di sini ada beberapa. Yang pertama asas kebebasan berkontrak, kedua pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Yang ketiga asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat asas bisa dibatalkan kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional. Perjanjian internasional salah satu sumber hukum yang terpenting secara umum. Perjanjian internasional terbagi dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Hukum kebiasaan internasional dalam studi hukum perdagangan internasional. Sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para pedagang, the law of the merchant. Ketentuan lex mercatoria dapat ditentukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan. Prinsip-prinsip hukum umum sumber hukum ini
akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain prinsip iktikat baik, prinsip pascat sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law. Jadi, ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Kontrak sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan yang penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Hukum nasional signifikasi. Hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagaimana pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian, pengadilan atau badan arbitrase pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldzas, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Prinsip dasar pascat sunt servanda. Prinsip pascat sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandangi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan itikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umumnya digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Goldzas menguraikan kelebihan atau alasan mengapa penggunaan arbitrase dijadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. Prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip dasar tersebut, prinsip dasarnya yang relevan dalam prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi atau dalam pengertian luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam berkomunikasi untuk masuk perdagangan ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Kasus Indonesia dan Brasil persoalan bermula ketika Indonesia sempat kalah dari gugatan Brasil yang didaftarkan ke WTO pada tahun 2014 silam. Di dalam gugatan itu, Brasil mengeluhkan penerapan aturan tak tertulis oleh Indonesia yang dianggap menghambat ekspor ayam Brasil ke Indonesia sejak 2009 silam. 3 tahun berikutnya, Indonesia diputuskan bersalah karena tidak mematuhi 4 ketentuan WTO. Oleh karena itu, Indonesia harus mengubah ketentuan impornya dengan mengubah 2 aturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang memasukkan karkas, daging, jeroan, dan olahannya ke dalam wilayah NKRI. Namun, Brasil tetap tidak puas dengan perlakuan Indonesia. Pada Juni lalu, Brasil mengatakan Indonesia masih menghalang-halangi ekspor daging ayamnya ke Indonesia dengan menunda sertifikasi keberhasilan dan produk halal. Kementerian Perdagangan atau Kemendak melakukan banding the World Trade Organization atau WTO terhadap kekalahan Indonesia dalam gugatan Brasil soal kebijakan importasi daging ayam ke dalam negeri. Pemerintah Indonesia yakin kebijakan ini tidak melanggar ketentuan dari WTO. Dari panel sengketa DS484 yang diperkarakan oleh Brasil di WTO ini menyatakan ada 4 kebijakan Indonesia yang dianggap melanggar aturan WTO, yaitu positive list, fixed lisensi, turn, intended use, dan unduh delay. Dalam penyelesaian sengketa, pemerintah Indonesia sudah sangat fleksibel untuk membuka konsultasi dengan pihak Brasil, mencari solusi kasus sengketa DS383 supaya tidak berlarut-larut. Beberapa hal juga sudah ditempuh Indonesia dalam mencari solusi, meskipun ada 1 langkah hukum bisa ditempuh seluruh pihak untuk solusi akhir, yaitu tahapan banding. Saat ini Indonesia melakukan
melakukan banding di WTO terkait kasus sengketa saat ini. Baiklah, sekian dari saya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih.